Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Neska Zahra Maudi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai peninjauan model-model kurikulum. Membahas mengenai diantaranya yaitu konsep dan pelaksanaan kurikulum, materi ajar, pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan kurikulum formal atau non-formal. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai konsep dan pelaksanaan kurikulum akan disampaikan oleh Maudi. Kurikulum berasal dari kata Latin curriculum, yang artinya jalur yang harus ditempuh. Dalam pendidikan, kurikulum itu rencana tentang tujuan, materi, dan cara belajar supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Menurut Lapid Hiller, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Sedangkan Hasan Langgulung bilang, kurikulum itu semua kegiatan yang diberikan sekolah ke siswa, seperti belajar, sosial, budaya, olahraga, dan seni. Lalu ada beberapa model yang sering digunakan. Yang pertama, berorientasi bahan ajar, fokus ke materi pelajaran. Setiap mata pelajaran dipelajari terpisah, jelas, dan terstruktur, tapi kurang memperhatikan minat siswa. Lalu yang kedua, berorientasi peserta didik. Fokus ke siswa, disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan perkembangan mereka. Lalu yang ketiga, berorientasi masalah. Belajar dari masalah nyata di kehidupan, siswa dilatih berpikir kritis dan cari solusi. Lalu yang keempat, kurikulum integratif. Menggabungkan beberapa pelajaran dalam satu tema. Jadi belajarnya lebih menyeluruh dan saling menyambung. Lalu yang kedua, jenis-jenis materi ajar berdasarkan jenisnya. Materi ajar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, prinsip. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, sikap atau nilai. Yang selanjutnya ada beberapa model pengembangan kurikulum yang cukup dikenal dalam dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama ada model Ralph Trailer atau model ini fokus pada 4 pertanyaan utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar yang dibutuhkan, cara mengorganisasikan pengalaman belajar, dan cara mengevaluasi hasilnya atau dikenal sebagai trailer rationale. Yang kedua ada model Hilda Taba, yaitu pakai pendekatan dari bawah ke atas atau dari guru dulu, dimulai dari diagnosis kebutuhan, lalu tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengalaman belajar sampai evaluasi. Yang ketiga ada model Wheeler, yaitu model berbentuk siklus yang berulang mulai dari tujuan, pengalaman belajar, materi, pengorganisasian, sampai evaluasi. Dan yang keempat ada model Beauchamp, yaitu lebih ke desain kurikulum yang sistematis mulai dari menentukan tempat penerapan, membentuk tim, perencanaan, sampai pelaksanaan dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum itu mencakup 3 dimensi penting. Yang pertama yaitu ada dimensi dokumen, adalah kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang kedua, dimensi proses, yaitu kurikulum sebagai kegiatan nyata dalam pembelajaran. Yang ketiga, dimensi hasil, yaitu kurikulum sebagai apa yang benar-benar didapat siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum ini yaitu ada karakteristik kurikulum, seberapa jelas dan lengkap dan bagus dokumennya. Yang kedua, strategi implementasi, cara sosialisasi, pelatihan, dan dukungan teknis. Yang ketiga, karakteristik pengguna, yaitu kemampuan, motivasi, dan kesiapan guru dalam menerima perubahan. Keempat, dukungan kelembagaan, yaitu peran kepala sekolah, budaya sekolah, fasilitas, dan anggaran. Kelima, karakteristik peserta didik, latar belakang, kemampuan awal, dan motivasi belajar siswa. Lalu ada model implementasi kurikulum.
Ada beberapa model yang sering dipakai, yaitu CBAM atau Concern Based Adoption Model, fokus pada tingkat kekhawatiran dan penggunaan guru saat menerapkan kurikulum baru. Yang kedua ada model Fulan. Implementasi ini berproses pada perubahan yang kompleks, melibatkan perubahan cara berpikir, cara mengajar, dan materi. Selanjutnya model Cinder, Bolin, dan Zumwalt. Ada 3 pendekatan, yaitu fidelity atau sesuai dengan awal, mutual adoption atau saling menyesuaikan, dan kurikulum enactment atau kurikulum yang benar-benar dijalankan oleh guru dan siswa. Yang selanjutnya itu pembahasan mengenai kurikulum formal dan non-formal. Kurikulum formal itu rencana pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan dan dijalankan di sekolah atau madrasah. Ciri-cirinya terstruktur dan sistematis, punya jenjang yang jelas, ditetapkan secara resmi, wajib diikuti semua siswa, dan ada sistem penilaian serta sertifikat resminya. Yang selanjutnya kurikulum non-formal. Apa bedanya kurikulum formal dan non-formal? Nah, kalau non-formal itu kurikulum yang rancangan pendidikannya itu di luar sekolah formal, tapi tetap terorganisasi dan terstruktur. Contohnya seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, PKBM, majelis taklim, pesantren kilat, dan program belajar masyarakat yang lainnya. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu kurikulum bukan cuma dokumen, tapi juga mencerminkan nilai dan tujuan pendidikan. Dengan berbagai model yang saling melengkapi, materi ajar harus relevan dan bisa menggabungkan nilai keislaman dengan ilmu umum. Pengembangannya juga perlu terus menyesuaikan zaman tanpa meninggalkan nilai tauhid dan akhlak. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan kurikulum formal maupun non-formal sama-sama penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.